Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang 17 Agustus ini di sore hari tanggal 15 Agustus pada hari Sabtu ini saya akan berbincang. Tamu istimewa saya pada hari ini atau sore hari ini adalah Mas Dimas Subur R-nya apa tadi? R. Jayawardana. R. Jayawardana. Beliau ini aktivitas sehari-hari, nanti kita akan mendalami beliau ini sejauh mana kegiatan hari-harinya untuk istilahnya mencari sesuatu berlian lah ya, sesuatu dia menyuap makanannya berlian sehari-hari. Ini bukan nasi, kalau kita kan nasi. Kita akan mulai dari kegiatan. Halo Pak, Assalamualaikum Pak Suburanno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat ya pada hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Sore yang sudah menjelang maghrib ini kami akan berbincang sekitar ya bisa 12 menit atau 10 menit untuk mencerahkan kita. Mungkin bisa menjadi inspirasi kita untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Pak Suburanno ini sudah banyak mengenyam asam garam di bidang properti ya Pak Subur ya hari-hari. Iya, sedikit lah. Baik Pak Subur, aslinya mana nih? Aslinya dari Asli dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Kebumen. Kebumen. Baik, Kebumen. Setelah berada di Pekanbaru berpuluh tahun, beliau ini kuliah juga di Universitas Riau ya, Fakultas Hukum, dan sekarang menggeluti bidang properti. Apa kabar di bidang properti di Riau ini, Pak Subur? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit berbincang-bincang santai saja pada sore hari ini, utamanya tentang properti, terutama di saat pandemi. Nah, ini kan menjadi sebenarnya sesuatu yang menarik. Sebenarnya bukan saja hanya bidang properti, bidang-bidang lain di masa pandemi juga cukup menarik. Jadi secara umum dunia bisnis umumnya itu di masa pandemi memang terpengaruh dan terdampak, itu sudah sesuatu yang pasti. Nah, tetapi bagaimana tentang properti ini? Nah, properti kan kalau kita lihat sebenarnya bisnis properti adalah seharusnya atau apanya itu bisnis yang sebenarnya tidak akan ada matinya. Karena setiap orang, setiap manusia, setiap kita, setiap keluarga itu pasti memerlukan rumah, ingin punya tanah, kebun dan sebagainya. Jadi properti sampai kapanpun itu tetap menjadi sesuatu kebutuhan. Ya. Nah, ini intinya di sini. Kalau tingkat kebutuhan properti di Pekanbaru sendiri, Pak Subur, lihat penurunannya itu di era pandemi atau sebelum pandemi sudah mengalami penurunan atau pengalaman Pak Subur bagaimana? Kalau kita lihat justru sebenarnya Kota Pekanbaru sebuah daerah yang bisnis propertinya itu sedang tumbuh cukup dan sangat kencang. Perkembangannya luar biasa. Kita bisa lihat pemain-pemain nasional juga sudah banyak masuk ke Pekanbaru. Bisnis properti kaliber nasional seperti grup Ciputra misalnya itu kan sudah membangun juga Citraland, resto yang mewah. Rata-rata penjualan satu unitnya itu kan 3 miliar, 2 miliar. Nah, itu sampai 2 titik Citraland punya grup Ciputra. Citraland di Soekarno-Hatta dan satu lagi Citra Garden di Purwodadi. Nah, demikian juga grup-grup yang lain, grup Batam misalnya masuk juga Villa Tenayan Raya, Bali Pavilion dan sebagainya. Ini kan sebenarnya sebuah tren yang sangat bergairah. Belum lagi kita lihat developer lokal juga. Sehingga ini perkembangan yang bagus karena saat ini juga trennya sudah sangat baik. Jadi makin banyak kompetitor, makin banyak pemain masuk, itu kualitas yang dihasilkan oleh perumahan-perumahan itu makin baik. Sekarang kita tengok perumahan klaster. Kompetisi ini menyebabkan kualitas meningkat. Kualitas meningkat. Dan harga kedatangan developer nasional, pemain-pemain nasional ini itu harga meningkat.
Harga. Developer. Ya, harga kalau bicara masalah harga sebenarnya bagi sebagian orang ya. Sebagian orang terutama yang memang dia mempunyai duit ya, punya modal, punya duit. Dia sebenarnya yang paling penting adalah kepercayaan. Jadi dia sebenarnya punya duit, dia akan membeli gitu kan. Tetapi dia akan membeli yang betul-betul konsepnya bagus. Misalnya kan perumahan itu developernya itu sudah punya nama besar kan. Jadi tingkat kepercayaannya dia tinggi. Walaupun harga miliaran, dia cenderung juga akan membeli karena ini faktanya di lapangan. Beberapa perumahan-perumahan elit juga laku keras juga. Itu kan artinya membuktikan apa? Di saat pandemi ini. Ya, sekarang nih ya memang tetap di masa pandemi ini ada tren penurunan ya, tetapi ya tetap juga ada yang membeli gitu kan. Nah, itu kalau kita bicara. Atau memang kebutuhan sudah stagnan di Pekanbaru, enggak juga ya? Atau Enggak. semua orang sudah memiliki perumahan, ada yang sewa, lebih enak sewa daripada beli kontan atau beli kredit itu, atau gimana di masa pandemi ini? Di masa pandemi sebenarnya kita kalau saya memahami ya, secara ini pendapat saya pribadi jadi alami lah. Ya, kalau menurut saya sebenarnya secara filosofi umum di kalangan dunia usaha ataupun ya para pengusaha yang kita sering dengar, kita lihat atau kita baca, di setiap krisis, taruhlah kita anggap pandemi ini sebagai sebuah krisis ya. Nah, di setiap krisis itu ada peluangnya gitu kan, tetap ada peluang. Itu sebuah filosofi bagi yang saya baca ataupun saya dengar dari para tokoh-tokoh sukses gitu kan, utamanya di bidang dunia usaha lah. Di setiap krisis, di setiap masa yang sulit itu selalu ada peluangnya. Nah, kalau kita katakan saat ini pandemi adalah sebuah krisis, sebuah masa resesi. Nah, tetapi bagi kalangan-kalangan itu, dia tetap akan melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Peluangnya di mana? Misalnya bagi developernya atau yang menguasai, yang menjual properti, tapi pembeli bisa kan pembeli daya tadi kan kualitas semakin tinggi, tapi pembeli sekarang menyusut di era pandemi ini kan gitu. ya, Daya beli juga menurun. Nah ini kan pilihan para konsumen apa ini sekarang di era pandemi? Apa rumah biasa-biasa saja yang harganya biarlah DP-nya ada yang 4 juta sekarang, ada yang 10 juta, mungkin pilihannya ke sana lah, arah ke sana lah. ya ada Meningkat dah developer yang menjual rumah-rumah murah. Sekarang nih kalau dari pengalaman ya yang saya lihat, saya jalani juga di lapangan, walaupun di era pandemi ada beberapa juga perumahan-perumahan yang juga tetap laku kencang. Karena ini saya tahu betul di lapangan kan situasinya, bahkan di era pandemi ini beberapa unit dalam sekian waktu juga bisa ludes, bisa terjual. Artinya tetap juga ada. Ada ya? Iya, makanya dengan harga yang bersaing tadi. iya, dengan harga kalau saya lihat sekarang rata-rata yang cukup laku kencang itu harga antara range-nya 300-400an juta. Tetapi sistemnya hampir rata itu lebih banyak yang dengan DP yang rendah tadi. Taruhlah sekarang kan ada yang DP 10 juta, DP 15 juta. Nah, gitu. Itu yang saya lihat di era sekarang ini tetap juga laku. Nah, itu. Jadi artinya kepercayaan tadi kalau saya melihat tetap orang sekarang betul-betul karena kompetitor sudah sangat banyak. Jadi ini juga masukan bagi para developer, para pelaku usaha di bidang perumahan. Kalau kita bisa mempunyai konsep yang bagus, konsep perumahan. Sekarang ini kan trennya kita membuat satu kawasan. Tak mesti di tengah kota ya? Oh ya, nggak harus mesti tengah kota, tapi ya dekat-dekat kota lah. Buat betul suatu kawasan, dan itu jelas apanya masa depan ataupun konsepnya lah. Sekarang bermain di konsep. Konsep pertama dari sisi desain misalnya. Kita desain harus betul-betul melihat tren yang disukai oleh masyarakat kekinian. Tapi minimalis. Nah ya, tren-tren minimalis sekarang
sedang digandrungi oleh masyarakat kita dari sisi desain. Yang kedua, dari sisi persiapan developer itu harus betul-betul matang. Artinya lahan ya, fasilitas jalan, ya satu drainase. betul. Jadi satu ketika land clearing, misalnya land clearing lahan betul-betul digledor semua kan, rata. Kadang kan masih ada yang acak-acakan kan, bangun Enggak, rumah. ini daerah perbukitan di bukan gunung ya, perbukitan di Pekanbaru ini cukup diminati. Itu justru sebenarnya Lokasi ya. ya menarik. Tanah-tanah itu kan model perbukitan itu berkontur ya. Ya, kontur. Tanah berkontur. Model tanah berkontur sebenarnya ini kalau Cukup kita diminati ya? cukup diminati, dan kita kalau misalnya menyukai sesuatu yang sifatnya seni, ini ibaratnya kan tanah-tanah berkontur nih ada semacam seninya ya. Seni tersendiri. Sebagian orang suka view dengan seni dengan tanah berkontur. Tinggal bagaimana kemampuan kita menata itu. Bagi developer ya. Iya, bagi pengembang ya. Iya. Nah, itu kita bicara tentang lahan tadi. Kemudian karena membangun kawasan kita harus betul-betul membuat pagar dulu, tembok pagar keliling. Siapkan semua kan keliling. Cluster, buat gate-nya, gate gerbang gitu kan. Itu adalah penampilan pertama orang melihatkan dari situ. Bukan itu semakin tinggi harga. Bisa 200-an juga itu, 300. Harga cluster seperti itu enggak ada kan. Cluster ya rata-rata 300-400an lah. Tetapi itu tadi kecenderungan. Nah, asal konsepnya bagus, kemudian hasil karyanya sudah pernah ada atau sudah terpercaya lah, sudah pernah membangun